Shalom. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saatnya kita beribadah, kita akan memuji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Betapa hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Ibu-ibu memuji Tuhan. Betapa hatiku, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengerti sendiri Tuhan bagaimana kaum ibu di sini Tuhan selalu mengasihimu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Betapa hatiku, haleluya, haleluya. Kami tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan Tuhan, selain tubuh jiwa kami Tuhan yang bisa kami persembahkan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya
mengucap syukur, haleluya. Engkau sangat baik, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di saat ini Tuhan, ini adalah kasih anugerah daripadamu Tuhan yang tidak terhingga. Buat setiap kami yang ada di sini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Kami tidak bisa memberi apa-apa Tuhan. Kami hanya beri persembahan tubuh, jiwa dan raga kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Ibadah ini kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya. Kenapa? Puji Loh, Tuhan. haleluya, amin. Ya, ya. Ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Aku tak delok jamnya. Oh, jamnya gini ono sih. Ya, kita bangkit berdiri, kita bergembira. Ya, saya tahu ibu-ibu datang sini pasti membawa persoalan masalah masing-masing ya. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan selalu menopang kita, selalu menolong kita. Dan itu saya alami, gak usah sedih, ya gembira, tinggal sabar aja seperti Pak Adi kemarin ngomongnya. Kesabaran, harus sabar. Memang sabar itu sakit ya. Sabar itu sakit loh. Ada udah nangis barang, ya. Oke, kita puji Tuhan, sekarang kita gembira, kita bersorak-sorai, kita boleh menari. Oh, betapa indahnya berkemuliaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
Kristus, kami persilahkan bagi yang ingin menyaksikan cinta Tuhan. Ada ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Adakah? Halo? Silakan sayangku Michelle. Setengah jam. Terima kasih. Shalom ibu-ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ini tadi pagi saya dikasih tahu mendadak sama adik buat bisa ya minta tolong ngirimi. Saya mikir gini, Tuhan, ini saya jam 4 harus balik ke kantor. Saya bingung ini mau milih pelayanan atau balik kantor. Tapi puji Tuhan, ketika saya bergumul sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu ngomong dalam hati saya, sudah kamu ke gereja aja, gak apa-apa, kamu kan bisa di sini. Kapan lagi kan kamu bisa melayani aku di ibadah kaum wanita? Soalnya jujur saya jarang banget bisa datang ke kaum wanita karena memang jam 4 harus balik ke kantor lagi untuk check out. Untuk check log pulang. Di sini saya mau menceritakan kisah kasih Tuhan ya. Bulan lalu itu Tuhan tidak mengizinkan, kebetulan saya kan kerja di Adira Finance Pasuruan, di mana setiap bulannya itu pasti ada target penjualan, baik itu pinjaman dana tunai BPKB sama kredit jual beli motor mobil bekas. Pada bulan lalu Tuhan mengizinkan saya tidak mendapatkan PPD atau penjualan sama sekali. Ada 3 calon PK itu nasabah. Itu yang satu cancel dari orangnya sendiri karena ada masalah rumah tangga. Yang kedua itu memang ditolak karena yang pertama ada areanya memang red zone. Terus ada juga yang satu memang dia statusnya cerai hidup, tapi ternyata kok dia nikah siri, itu tidak memenuhi persyaratan. Dan di situ saya bingung, sedangkan saya sering diintimidasi sama supervisor saya, sama SV saya bilang, kamu kok nggak PPD sih? Terus saya bilang, loh Pak, ini saya sudah melakukan prosedur apa yang Bapak sampaikan, saya harus kemana-mana, saya selalu turutin. Saya sudah tawarin ke sana ke sini, juga memang nggak ada, memang belum waktunya. Ya nggak bisa, gimana kan saya bagian CBD rekrut agen gitu kan. Gimana agenmu itu? Ya saya sudah maintain Pak, saya sudah follow up, gimana apa ada kendala. Ternyata itu bilang memang sepi Mbak, memang masih belum ada tapi udah jalan. Ya gimana pokoknya gimana gini. Bahkan sampai saya rekrut aksi baru, saya minta ke dia tuh kan ada agen saya mau minta banner. Saya mau minta banner boleh nggak? Terus dia bilang, oh jangan, soalnya kata BM itu sama manajernya itu nggak boleh. Nanti alasannya tuh banyak ditanya, apa kontribusinya apa, produktivitasnya apa, gini segala macam, berapa persen gini. Ribet, lebih baik kalau kamu taruh brosur nggak apa-apa. Oh ya sudah. Terus ada pertemuan sama BM-nya. Terus saya tanya di situ, Pak, kalau seumpama agen saya minta banner gimana? Terus ternyata, dan itu saya nggak tanpa pikir panjang, saya langsung tiba-tiba tanya gitu. Saya habis tanya gitu, langsung saya bisa saya tanya gini, nanti takutnya ditanyain yang macam-macam. Dan ternyata puji Tuhannya BM-nya bilang, oh nggak apa-apa, kalau BM nggak apa-apa, kamu pesan aja, kamu pesan ke supervisormu nanti bisa diurus. Terus tiba-tiba di situ supervisor saya kok membalikkan omongan. Di situ saya minta banner, tapi dia bilang, sebentar Pak, saya meluruskan di sini. Misal ini masalahnya nggak minta banner, tapi minta stiker untuk ditempel di tabung LPG. Apalagi LPG kan punya Pertamina, sedangkan nanti Adira akan bertanggung jawab sama Pertamina. Terus saya bilang gini, BM saya sempat
curiga, kalau kamu ini minta banner apa stiker? Loh Pak, maaf ya, saya ini minta stiker bukan banner. Di situ kayak, loh, supervisor saya kok berani-beraninya ya dia memfitnah saya, maksudnya saya nggak peduli ya, dia supervisor saya. Selama saya dalam prosedur benar, saya nggak takut untuk membantah. Meskipun teman-teman saya bilang, jangan loh, orangnya kayak gini, orangnya kayak gini. Tapi kalau saya melakukan yang benar, saya bantah, saya berani. Nggak peduli saya harus bertengkar sampai berdarah-darah, yang penting saya benar. Karena saya sebagai bawahan pun saya nggak mau diinjak-injak sama atasan. Saya tahu kalau saya dijin karena saya nggak ada PPD waktu bulan kemarin. Karena memang saya sombong, karena saya memang anak intimidasi seperti itu, akhirnya saya melupakan Tuhan. Padahal Tuhan sering bilang sama saya, misal aku kamu kemanakan, misal kamu ingat aku nggak, misal gini-gini. Terus saya nggak peduli suara Tuhan itu. Bahkan sampai saya bela-belani ke Probolinggo situ, ternyata nggak dapat hasil apa-apa. Dan iya betul, kebetulan ketemu Bu Sitorus dapat bakso. Dan di situ saya di akhir bulan saya menangis, Tuhan kok nggak ada PPD ya, Tuhan kok nggak ada PPD ya. Terus Tuhan menegur saya, iya karena kamu sombong, kamu melupakan aku di atas kepentingan pekerjaanmu, kamu melupakan aku dengan uangmu, dengan cuanmu, dengan mamonmu. Dan di situ saya kayak merasa tertemplak dengan Tuhan menegur saya secara pribadi. Dan di situ ketika saya minta ampun sama Tuhan, saya doa, Tuhan, iya ya, kemarin aku sombong, banyak sekali plan harus kesini, pokoknya harus deal. Dan ternyata Tuhan nggak mengizinkan. Dan puji Tuhannya ketika saya kembali lagi dalam dekapan Tuhan, ketika saya mengandalkan Tuhan, puji Tuhan pertama ada 2 PPKB masuk. Terus tiba-tiba kok saya nggak terlalu berharap untuk di ACC. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, ini pasti PK yang terbaik dan dia nggak ruwet Tuhan. Kalau memang dia ruwet, Tuhan gagalkan. Saya berani ngomong gitu sama Tuhan. Dan ternyata puji Tuhan gagalkan karena memang ruwet. Ternyata namanya dipakai untuk kakaknya dia. Dan puji Tuhannya di situ saya nggak berkecil hati, saudara. Meskipun ditolak itu, meskipun dia pending sendiri karena digagalkan oleh Tuhan, itu saya nggak kecewa. Dan puji Tuhannya ada calon PK yang ternyata dia mau carikan mobil temannya itu mobil Mercedes Benz itu tipe C300 tahun 2019. Dan mungkin saudara di sini mungkin pada tahu ya harganya Mercy itu berapa. Dan itu kok Tuhan percayakan sama saya. Dan orang itu mau kredit dan sudah mau proses ACC dan itu dan puji Tuhan saya nggak nyangka gini, Tuhan meskipun nggak ada PPD tapi kok saya bisa ya jualkan motor, kok bisa ya saya jualkan mobil. Sampai ada teman-teman saya pada iri, kamu apa-apa jualin motor, jualin mobil kok pada laku sih? Ya apa sih? Kamu pasti pakai hal-hal yang kegelapan gitu ya. Saya bilang enggak, saya cuma percaya sama Tuhan saya kok. Saya juga nggak pernah minta untuk saya jualan motor atau mobil. Saya nggak pernah minta untuk jadi maklaran kok. Saya juga nggak minta untuk dagangan saya untuk dibeli sama orang. Kalau untuk pembeli ya Tuhan yang cari. Jadi ya keuntungan saya ya, yang bantu saya cuma Tuhan. Saya bilang gitu kayak ya Tuhan kayak di sini luar biasa banget. Dan akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa kalau kita sombong, kita nggak akan peka sama suaranya Tuhan. Kita pasti bingung sama kesibukan kita gini. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita nggak minta Tuhan bisa kasih. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Oh haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, kesaksian sangat dahsyat. Memang betul ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Satu hari di pelataran, betul. Hah? Di pelataran lebih baik kok satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, seperti misal tadi ya. Jadi satu hari di sini lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, dan tugas
doktoral teologi di Ekumene STT Ekumene Jakarta, Dr. Erasmus Sabono. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Saya doa aja pokoknya. Yang penting saya ikut aja, masuk aja, gitu ya. Online tapi online dan onsite. Nanti satu semester onsite-nya seminggu di Jakarta. Tiap semester seminggu di Jakarta. Doakan ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah membaca kesaksian dari Profesor Dr. Habibie, ya. Dia waktu mudanya itu dia bikin pesawat terbang, ya. Tapi waktu tuanya dia sakit sendirian, nggak ada yang nungguin. Anaknya hidup sendiri, istrinya sudah meninggal, ya. Dia mau gerak aja nggak bisa, sakit. Di dalam pikirannya dia terbersit bahwa kalau dia disuruh milih bikin pesawat atau sekolah agama, dia pilih sekolah agama. Saya sendiri udah telat ini, wis kok baru sekolah S2, ya. Harusnya saya dulu waktu masih kerja, tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Haleluya, kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir untuk sebentar kita akan mendapatkan firman Tuhan. Kita nggak usah susah, nggak usah takut, ya. Apapun permasalahan kita, Tuhan pasti bela, ya. Tuhan yang bela. Haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang telah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarik jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya, kita ulangi lagi. Di dalam segala, terima kasih Tuhan, janjinya tak berubah. Kau selalu menepati janji Tuhan Yesus. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000
Kami percaya Engkaulah satu-satunya yang menjadi pembela kami. Kami tidak dapat haleluya mencari perlindungan pembela dalam dunia ini kepada manusia yang akan mengecewakan kami, tapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya penolong kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Engkau. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin dalam ujian singer musik. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi di masa-masa yang akan datang. Haleluya, Tuhan berkati kami semua kaum ibu, kaum wanita boleh haleluya menerima berkat surgawi. Haleluya, pada saat yang indah ini Tuhan, kami boleh terima bersama-sama lewat kebenaran firman Allah. Baik kami hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami seluruh kaum wanita yang akan menerima mendengarkannya, kami sama-sama diberkati oleh firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman dengan penuh iman. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.